Ya, silakan. Belum pernah kan presentasi di depan anak kan? Sering tapi dia. Biasa lah. Perlu pakai bangku nggak? Nggak usah Pak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Renol dari Kira Satria Niaga. Sedikit akan coba menjelaskan produk yang ada di depan saya sekarang. Sebenarnya ini nggak lengkap sih. Kita juga punya kayak mushaf Muhammad for Kids. Itu barangnya yang robot. Punya mushaf wanita. Punya Hafiz Logic yang robot-robotan. Oh, coding. Punya coding ya. Nah, kita juga punya media-media lain yang memang Minta coding kan? dibuat untuk apa ya istilahnya, menciarkan Islam lah. Jadi konten-konten kita ini semuanya tentang bagaimana anak-anak itu dididik untuk mencintai Rasul dan Allah, kemudian juga mencintai Al-Quran gitu. Jadi tujuan sebenarnya ya untuk anak-anak lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan sirah-sirah Nabawiyah, sirah-sirah sahabat-sahabat Nabi gitu. Dan media-media Islam atau lagu-lagu Islami yang bisa mendidik anak-anak memiliki akhlak karimah. Jadi range umur penggunaan ini sebenarnya macam-macam. Kayak kita ngasih ini ada namanya Hafiz Go. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat di itu ada sebenarnya media ini, cuman kalau yang media di tempat lain tuh nggak bisa mengaji gitu. Tapi kalau Hafiz Go yang ada di kita ini bisa bersuara dan bisa mengaji, walaupun sebenarnya konten di dalamnya kayak Al-Quran itu cuma ada juz 30 aja. Ini kalau dihidupin ya. Ini kalau belokin bisa 360 derajat. Nah ini bisa digunakan buat adik-adik di rumah. Kalau teman-teman punya adik di rumah ya di usia 4 tahun ke bawah bisa menggunakan ini. Nah ini kalau klik di kan biasanya ada lampu sennya gitu ya. Kalau mau belok kanan dikasih tahu gitu ya. Saya tambah volume dulu. Nah ini udah full volumenya. Nah ini di sini tuh ada beberapa konten ya. Kalau yang di sebelah sini tuh kayak logo Al-Quran, ini dia kontennya semuanya murotal. Jadi kayak bukan hanya murotal ya Pak ya, tapi ada ini Al-Quran konten semua murotal. Jadi dari juz 30, tapi tidak semua juz 30. Ini dimulai dari surat Al-Insyirah kalau nggak salah ya. Jadi ke bawahnya. Jadi kalau ini nggak lengkap 30 juz karena memang memorinya itu lebih sedikit dibandingin dengan media yang lain gitu. Saya coba aja ya. Kita dari surah Al-Fatihah dulu. Cek. Masukin suara. Nah. Mana? Jadi setir bisa ngaji. Keren kan? Jadi setir ini bisa ngaji ya. Jadi ketika anak-anak itu ini sebenarnya setir itu lengkap, bukan 30 juz ya, cuma beberapa juz saja. Biasanya kalau setir yang ada di kita lihat di Shopee atau Tokopedia itu misalnya, ini kalau anak-anaknya main itu nggak ada suara ngaji, jadi tidak bermanfaat, tidak tanpa kutip nggak bermanfaat gitu ya. Tapi dengan adanya ini, anak-anak itu bukan hanya main setir aja, tapi juga diputar-putar sambil mendengarkan murotalnya gitu ya. Kalau kita next nih, yes. Surah Al-Insyirah. Seperti itu. Jadi ini salah satu media yang namanya Hafiz Go. Ini baru launching tahun lalu, masih baru banget di produknya. Seperti itu. Tapi udah terjual ribuan piece di seluruh Indonesia sih Pak. Ini untuk Hafiz Go. Nah, kemudian kita lanjut ke salah satu konten yang sangat luar biasa juga. Ini media yang juga luar biasa sih sebenarnya, namanya Super Hafiz.
Kalau yang sebelumnya itu Hafiz Go, kalau ini tuh Super Hafiz. Lagi-lagi ini lebih mendekatkan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, tapi juga ada sirah-sirahnya juga. Ada lebih dari 20 konten cerita, Pak. Apakah itu cerita di balik Al-Kahf, gitu. Kemudian ada halal dan haram, pertemuan umat Muslim, ilmuwan Muslim juga ada di sini ceritanya. Kemudian ada kisah-kisah Nabi juga dan kisah para sahabat. Kalau dulu ini dia bisa connect ke internet, jadi menggunakan WiFi. Tapi kalau sekarang sudah kita stop gitu ya untuk koneksi ke internetnya. Jadi ini sudah full 100% offline. Jadi konten-konten yang ada sebelumnya di internet kita masukin di sini semua. Seperti itu. Coba itu ini speakernya cukup kencang. Ada matanya juga. Hai teman, assalamualaikum. Ayo kita belajar sambil bermain. Kalau kita cari lagi bisa kencang. Nah ini banyak tombol-tombolnya ya. Ada logo Al-Quran berarti dia mengaji. Kemudian ada logo mode musik itu dia berarti dia untuk bernyanyi ya. Kemudian ada logo kayak buku, itu isinya ensiklopedia semuanya kayak sirah-sirah Nabawiyah. Kemudian cerita halal dan haram gitu ya, alfabet dan sebagainya. Mau coba yang mana nih? Mau ngaji apa yang mana? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Oke. Ini ada logo buku ya. Tinggal di press. Cerita di balik alfabet. Nah, itu poin pertama cerita di balik alfabet dari A dulu. Abraha. Ada Abraham. Abraha al-Ashiram adalah seorang gubernur dari Kekaisaran Ethiopia yang menjadi Raja Sabah. Abraha heran dengan kebiasaan warganya yang tiap tahun memilih pergi ke Mekah. Ada tahu Abraham nggak di sini? Di Ka'bah. Sementara wilayah Siapa Abraham? amat sepi dari Ada yang tahu nggak? seperti yang dikisahkan Iya, dalam Al-Quran surat Al-Fil. Abraha lalu bermaksud membangun tempat ibadah Itu ya. yang tidak Jadi kontennya lengkap. Kalau B apa kira-kira? Kita coba B ya. Next. B untuk Balkis. Ada yang tahu Balkis siapa? Sulaiman. Istri Nabi Sulaiman ya. Adalah seorang Seperti itu. Kalau teman-teman klik tangan lagi yang logo buku ini masuk ke yang diceritakan dalam cerita yang lainnya, bukan alfabet aja. Coba ya. Suaraku ceritaku. Ini suaraku ceritaku. Banyak sih. Gagak. Nah ini beberapa cerita-cerita tentang binatang ya yang ada di dalam Al-Quran. Qabil membunuh Habil karena rasa iri dan dengki. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk menguburkan jenazah saudara kembarnya itu. Ini banyak juga dalam konten suaraku ceritaku. Dia melihat dua aku gajah. Ini gajah. Jadi kontennya memang bisa mendidik ya Pak ya. Jadi dalam satu folder misalnya suaraku ceritaku itu banyak cerita di dalamnya. Kemudian kayak folder kisah keajaiban dalam Al-Quran itu banyak cerita di dalamnya gitu. Jadi memorinya sangat luar biasa sih gedenya gitu. Kalau diterusin kita eksplor satu persatu tuh butuh waktu berjam-jam sih untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Itu konten yang ada di menu Hafiz, Super Hafiz dalam konten ensiklopedia atau cerita-cerita Islami seperti itu. Kemudian di nextnya kita juga penting ya mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran, baik dengan ini. Ini ada logo Al-Quran di sini. Sorry, salah pencet. Saya coba klik lagi. Ini pencet Bluetooth tadi, maaf. Lagu-lagu. Nah, Murotal 30 nah ini juz. Murotal 30 juz. Kalau yang tadi cuma beberapa surat aja, tapi ini lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat di matanya itu ada nama-nama suratnya. Mau dibacakan surat apa? Fatan, berapa Fatan? Pada diem. Udah hafal berapa juz teman-teman? Bisa menang nggak dengan Super Hafiz? Jadi udah hafal 30 juz. Mau dibaca surat apa? Bintang jawab. Bintang. Lagi ngapalin surat. Surat jin ya? Juz 30 ya? Ini juz 30 aja? 30 juz Pak. Oh 30 juz? 30 juz. Mau baca surat apa? 29 juz 9 ya? Al-Muluk. Al-Muluk.
Al-Mulk itu surat ke 67. 67 Pak ya. Nah ini ada nih, tinggal dipilih aja. Klik di Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Suara bisa Bisa dikasih. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو Jadi kalau dengan gitu bisa membaca hafalan juga Pak ya. Jadi lengkap ini 30 juz. Kalau matanya teman-teman lihat melihat ke bawah, berarti dia lagi baca Al-Quran. Matanya di sini ada. Jadi keren banget sih. Kita pause ya. Nah ini Al-Quran, kemudian tadi cerita-cerita, dan ceritanya sangat lengkap banget. Kalau dihitung total cerita yang ada di sini itu lebih dari, kalau anggaplah konten cerita itu ada 24 cerita foldernya gitu ya. Masing-masing folder itu ada sekitar 5-10. Jadi kalau kita jumlahin bisa sampai 200-an lebih cerita yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa belajar cerita-cerita, kemudian meraja hafalan melalui ini. Kemudian kita juga ada gamesnya. Kira-kira ada bisa nebak kan nih? Kalau ini dipencet 2 kali di atas ini. Game. Tuh, games. Apa arti iman? A. Meyakini dalam hati, dituturkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. B. Tidak percaya dengan apapun yang terjadi di alam semesta. Coba. C. Oh belum. A atau B? Jadi kalau A, pilihnya di sebelah kiri, mata kiri ya. Klik di sini. A. Anda benar. Asyik. Jawaban kamu benar. Ada gamesnya juga. Ada berapa jumlah rukun iman? Nah kira-kira seperti A, itu. Dia 5, dari bertahap B, dari yang pertanyaannya gampang sampai yang paling sulit. Total semua ada sekitar 50 lebih pertanyaan. Jadi games-games ini bisa melatih logika berpikir juga ya. Hafalan kita dengan materi-materi yang ada di sekolah seperti itu. Ini kurang lebih secara garis besar tentang konten yang ada di Super Hafiz. Sebenarnya kalau saya putar semua banyak banget sebenarnya ya konten yang ada di sini gitu ya. Ini kita ringkas saja. Keren nggak? Ada bukunya. Ada Pak, buku panduannya. Ada buku panduannya. Jadi sangat luar biasa sih Super Hafiz ini. Belum lagi kayak ada lagu-lagunya juga, lagu-lagu Islami ya. Lebih dari 70 lagu ada di sini. Total semuanya gitu ya. Seperti itu. Bisa juga dijadikan sebagai Bluetooth speaker, speakernya bagus. Bisa dikonekin ke sini sebagai Bluetooth speaker. Seperti itu. Ini Super Hafiz namanya. Karena kontennya sangat banyak banget, makanya jadi super ya. Bukan Superman tapi Super Hafiz. Nah ini Super Hafiznya saya matiin dulu. Nah kemudian kalau yang tadi itu kan cuma dengar aja ya, kita cuma mendengarkan aja. Tapi sekarang nih di tengah-tengah saya ini ada 2 media sangat luar biasa sih. Ini ada layarnya, ada visualnya gitu ya. Bisa nonton di sini buat murojaah hafalan, bisa belajar sirah-sirah juga bisa. Tapi ada visualnya, ada filmnya gitu ya. Kalau di sini ada versi 5, ini versi ke-6, ini versi terbarunya ini. Pembedanya adalah dari sisi kontennya lebih banyak yang versi ke-6 ini Pak. Kalau dibandingin dengan versi ke-5 jauh lebih banyak yang versi ke-6 ini. Secara konten gitu. Juga kita create konten terbaru dari versi 6 ini kayak Hafiz Academy ya. Jadi kayak anak-anak yang kurikulum tahun 2019 gitu, belajar akidah akhlak, belajar fikih, belajar Al-Quran hadis, belajar bahasa Arab juga bisa melalui ini. Ini lengkap banget sih konten yang ada di dalamnya gitu ya. Kita coba yang versi 5 dulu ya. Di sini tuh ada yang namanya mengaji yuk, atau juga ada ruang mengaji. Ada tahu ruang guru kan sih? Iya. Punya ya, ruang guru ya. Biasanya kalau ruang guru itu ada mentornya juga ya. Nah kalau di sini kita punya ruang mengaji. Jadi belajar makhrajul huruf, sifatul huruf dan sebagainya di sini sih. Jadi lengkap banget nih. Saya kenceng dulu suaranya. Oke, ini kita coba yang ruang mengaji ya. Ini touchscreen,
Nah, ini kayak gini ruang mengaji, ruang mengaji. Nah, ini ada banyak folder dalamnya, ada belajar mengenal harokat, belajar mengenal huruf, latihan huruf hijaiyah, latihan mengenal harokat, mengenal tanda sukun, mengenal tanda tasdid, gitu ya. Banyak banget konten yang ada di sini. Tapi di sini lebih banyak lagi sebenarnya, ada tambahan beberapa folder lagi kalau dibandingin dengan yang ini versi yang sebelumnya. Ini nyala kan ya? Nyala Pak? Iya. Saya coba. Kayak nyala ya. Ya, nyala. Kita coba di sini latihan mengenal huruf misalnya. Ini ada huruf jim, kho dan kho. Ini ada metode. Tunggu lagi. Sudah siap ngaji belum? Sudah dong. Mari kita belajar membaca Al-Quran dimulai dengan huruf berharokat fathah. Ini gambar apa adik-adik? Jagung. Gambar apa? Jagung. Gambar apa adik-adik? Jagung. Ada bunyi apa di balik gambar jagung? Ada. Bunyi apa? Ya. Bunyi apa adik-adik? Kira-kira gitu. Jadi namanya Smart Hafiz soalnya. Ini Smart Hafiz versi kelima. Jadi belajar makhrajul huruf ya. Mungkin adik-adik di sini udah makhrajul hurufnya udah bagus ya. Mungkin buat adik-adiknya di rumah gitu yang usianya masih 5 tahun ke bawah gitu belajar makhrajul huruf dari sini gitu ya. Ini ada mentornya. Kontennya sangat banyak banget. Satu video ini bisa sampai 4 menitan. Jadi konten sangat banyak nih, kalau ditarik ke bawah nih, digeser tuh sampai 10 folder, ada 10 konten. Masing-masing konten tuh ada 10, masing-masing folder ada 10 kontenan gitu ya. Ini sangat lengkap banget, ini namanya ruang mengaji. Kemudian ini juga lengkap 30 juz untuk foldernya. Ini ada di folder mengaji yuk. Ada yang tahu nggak? Ada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Surat apa? Ada yang tahu nggak? Nah itu ada di sini di Smart Hafiz. Jadi teman-teman bisa belajar juga tuh ada ayat yang menjelaskan tentang pertemuan antara laut asin dengan laut tawar gitu kan. Karena dalam Al-Quran tuh dalam surat Ar-Rahman gitu ya. Nah ini juga ada di sini namanya sains dalam Al-Quran. Jadi teman-teman di sini tidak hanya belajar menghafal, belajar membaca, tapi juga ada penjelasannya juga. Jadi teman-teman bisa lebih tahu kandungan yang ada di ayat tersebut. Tapi ada visualnya gitu ya, ada kayak animasinya. Saya coba nih, sains dalam Al-Quran. Ini kayak garis edar tata surya misalnya ya. Ada dalam Al-Quran dijelaskan ternyata. Garis edar tata surya. Teman-teman, pasti sudah tahu kan apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berada di luar angkasa. Tata surya selalu bergerak tepat, berada di garis edarnya. Seperti matahari, bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega di garis edar yang dinamakan polar vortex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet di tata surya juga bergerak di garis edar yang dimilikinya, termasuk bintang yang ada di alam semesta. Nah, teori ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran loh teman-teman, yaitu di surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, Ada tahu Arab nih nggak? matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surat Yasin ya? Nah, Nggak Pak? Surat Yasin ya? Al-Anbiya Pak. Alhamdulillah. Surat Al-Anbiya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu udah dijelaskan dari 1400
tahun yang lalu bahwasanya kata surya itu beredar di garis edarnya gitu, nggak lari kemana-mana gitu ya. Berarti Al-Quran kita benar-benar benar gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak banget di sini kayak pertemuan laut asin ya dengan laut tawar, ada api di dasar laut juga dijelaskan dalam Al-Quran. Teori Big Bang gitu ya yang baru penemuannya baru beberapa tahun yang silam lah sama ilmuwan, tapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu gitu. Jadi belajar di Smart Hafiz ini bukan hanya belajar membaca, menghafal, tapi juga teman-teman bisa tahu kandungan yang ada dalam Al-Quran seperti itu ya. Banyak sih ada tata cara sholat, tata cara wudhu gitu, banyak banget konten yang ada di sini. Kurang lebih ada 2.400-an konten di dalam Smart Hafiz ini. Jadi bisa belajar puas lah dengan Smart Hafiz gitu. Di samping Al-Quran, di sini juga teman-teman bisa belajar hadis juga, hadis tentang ihsan gitu, berbuat baik ya, hadis tentang iman dan sebagainya. Ada di sini semua. Jadi lengkap banget sih. Seperti itu. Ini yang versi 5 Pak. Tapi kalau versi 6 jauh lebih lengkap lagi kontennya gitu ya. Perbandingannya tuh kita nambah memori 16 GB lagi buat versi 6. Kalau ini cuma 16 GB memorinya, kalau versi 6 32 GB. Jadi konten tambahnya jauh lebih banyak sebenarnya Pak. Untuk yang versi ke-6. Seperti itu. Mau jelaskan dulu Pak? Tadi sedang ngecas dulu. Oh dicas. Yang versi 6 Pak ya? Iya. Oke. Kira-kira seperti itu sih Pak, kurang lebih. Nah ini ada satu lagi permainan nih, yang Hafiz Logic. Nah ini Hafiz Logic. Siapa yang suka coding di sini? Ada yang suka coding nggak? Ada yang pernah belajar coding nggak di sekolah? Belum ya? Jadi sebenarnya coding itu bisa melatih logika berpikir ya, teman-teman semua. Jadi cara untuk bisa memecahkan masalah juga bisa, problem solving namanya. Jadi ini robotnya ini bisa diperintah jalan kemana aja. Wih, ada robot nih. Masya Allah, keren. Jadi ini konsepnya udah robotik ya. Ini teknologi luar biasa nih. Dia bisa membaca arah mana. Ini udah dicas Pak. Dia kalau lowbat dia agak sedikit kurang sensitif. Masih belum dibuka Pak. Ini saya buka apa Pak? Soalnya belum ada yang bisa pakai. Oh gitu. Saya buka ya. Ini charger dulu, berarti. Mudah-mudahan masih. Biasanya ada sih savingnya ya. Ada Pak. Tapi harusnya di cas dulu sih biar. Itu berapa lama Mas Rel? Berapa Ngecas lama? ya? 2 jam. 2 jam. Sampai lampunya mati. Ayo nih yang anak-anak Ayo nih, dekat lihat. sini. Maju. Sini mainnya rame-rame. Maju lihat nih. Ayo main. Maju. Dapat. Nizam. Tuh ada Sam, berbagai maju macam tuh game. dekat selatan. Ayo maju. Nggak usah malu-malu. Sini. Jangan malu-malu. Mau main robot nggak? Mau jadi ngatur robot? Oh. Nah ini kita belajar coding di sini. Nih Mas Renal sekarang kita rekam jadi sekaligus untuk pembelajaran. Oke Pak. Ada yang mau coba nggak? Yang paling berani. Fatih. Maju. Ayo sini. Ini robot ini bisa jalan sesuai perintah kita. Oh, Belok udah kiri, robot belok kan? kanan gitu ya. Oke. Ini di sini tuh kita belajar akhlak di sini ya, belajar akhlak. Ini tuh ada semangat tolong menolong namanya. Kalau teman-teman dekat sini bisa lebih kelihatan Ayo sih. maju. Maju Jangan nih, Pak. malu-malu. Apa? Ayo Tan, maju. Soalnya kurang Semua kedengaran maju, ke depan. semua maju. Nggak usah pakai bangku, nggak usah pakai bangku. Itu yang di belakang bayar. Nggak usah pakai bangku. Kalau maju ke depan free gratis. Ayo, Fatan ayo semuanya. Maju. Jangan pakai bangku, nggak usah. Bangkunya ditinggal aja. Tinggal.
Ayo maju semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Terus. Ke depan buku. Terus dekat-deketin biar. Terus. Kalau jauh kan nggak kelihatan tuh. Nih, Terus ini maju, terus. ada periksa di sini nih ya. Coba Anda bisa baca nggak nih? Ayo Tang, maju Tang. Siapa yang mau baca? Maju Tang. Yang nomor 2, ini nomor 2. Ini nomor 2 nih. Tang, coba. baca Tang. Ya, Tang. Apa baca Tang? Coba nomor 2. Ada seorang nenek yang lagi sakit. Oh. Badannya panas sekali. Ia sangat membutuhkan pertolongan seseorang dokter. Ayo segera bantu. Wah, gimana caranya tuh? Tugasnya adalah neneknya mana? Neneknya itu. Dia harus kemana? Ketemu dokter ya. Berarti robot ini harus jalan dari sini ke sini dulu, bawa neneknya, kemudian balik ke dokternya. Gimana cara jalannya supaya robot bisa jalan? Penasaran nggak caranya? Ayo. Nah itu coding. Jadi teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah pakai ini. Masalahnya adalah neneknya nggak ketemu sama dokternya. Tugas kita buat nenek itu ketemu dengan dokternya, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan star. Nah, ini panjang nih ya. Nah ini kayak ini bisa kita rubah lampunya. Ini coding, ini namanya coding ya. Kita buat dulu codingnya. Ini lihat dari sini go, maju berapa kali nih? Ke sini dulu ya. Maju berapa kali? 2 kali ya. Ini maju ke depan. Sorry. Ini matanya mau warna apa? Putih, hijau, kuning, Merah. Yang mana? merah ya. Merah, ya. Kita coba merah. Nah, ini mudah-mudahan bacanya full ya Pak. Amin. Nah kita coba maju ke depan. Berapa kali? 2 kali. Tuh. Kemudian sampai mana? Baru sampai mana dia? 1, 2. Terus mana? Belok dulu ya. Putar kemana tuh? Putar kiri. Berapa derajat? 90 ya? Hah? Berapa derajat? 90. Benar? Yakin? Oke, 90 ya. Kalau dia muternya 180 derajat, lagi kayak gini, pulang lagi ke rumahnya. Kalau dia 360 derajat, Balik lagi. nah itu bentuknya. 90. Kemudian gini ya. Kemudian kita tugasnya gini aja deh, kita bawa dokternya ke neneknya ya. Jadi kita ke dokter dulu baru ke nenek ya. Maju berapa kali itu? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4. Nanti maju ke depan. Berapa kali? 4 kali ya. Ketemu dokter tuh. Kemudian buat ke neneknya. 2 kali. Sekali. Boleh sini, terserah. Kita coba belok kiri aja ya. Belok kiri. Putar ke kiri berapa derajat? 90. Berapa tuh? 90. Derajat ya. Ini juga belajar matematika di sini. Banyak belajarnya logika, matematika, coding ya. Maju lagi berapa? 1 ya? Maju 1. Ini seru mainnya kalau rame-rame nih. Iya, ada asistennya ya? Ini mah semuanya nih all in one. Kemudian mana lagi? Ini baru di sini dia nih. Jadi putar ke kanan ya. Putar ke kanan 90 derajat. Kemudian maju ke depan. Ini. Maju ke depan 1 kali.
2 kali, baru finish. Nah, kita coba robotnya ya. Dia bisa jalan nggak? Hidupin dulu. Kita kan udah buat jalannya nih supaya robot itu sampai ke nenek. Taruh dulu di sini bintangnya. Kita start. Itu dia lagi ngerekam jalannya. Ya, jalan kemana yang sudah kita buat tadi. Keren sekali. Ini belajar akhlak juga ya, nolong nenek-nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya? Nyangkut nih. Nah, sebenarnya tadi kita harusnya ke sini ya. Tapi di sini Om dorong karena dia nyangkut di sini. Harusnya dia ngelewatin satu langkah tadi. Jadi ini namanya belajar coding. Ini teman-teman untuk menyelesaikan ini, teman-teman harus dulu menyusun ini. Seru nggak? Seru ya. Seperti itu. Ini belajar coding itu banyak nih. Kayak rukun iman kepada Allah. Kalau ini dia nggak pakai ini, dia cuma kita taruh aja. Kita taruh aja di sini. Dia jalan sendiri tuh. Oh. Apa bikin ini? Jadi keren ya. Jadi belajar rukun imannya melalui Hafiz Logi. Panjang penjelasannya ya. Dia akan jalan sendiri ke sini terus ke sini. Seperti itu. Azab. Bisa lembarannya dibuka? Apa nih isinya? Lembaran buku nih. Banyak Pak. Nah, ini beda lagi caranya nih. Kayak apa itu ihsan, perbuatan yang suka dari Allah gitu. Kalau ini bisa menggunakan ini jalannya. Misalnya kita mau sholat gitu. Jadi di sini go, maju sekali, belok kiri, tempel sini, maju sekali, udah maju, baru finish. Makanya sampai ke sini. Caranya hampir sama dengan ini, cuman ini agak lebih rumit menggunakan ini sebenarnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada empat cara penggunaan. Menggunakan ini buat jalannya, menggunakan ini, atau ditaruh aja gitu. Atau satu lagi tuh, ada cara penggunaannya juga ditaruh aja. Ini ditempelin, kayak pen ya jadinya. Banyak penggunaannya, ini masing-masing buku banyak. Ini belajar bahasa Arab ya, kosakata bahasa Arab. Kemudian mengenal sifat wajib Allah gitu ya, wujud kita bako. Ini perjalanan hidup manusia banyak banget sih. Tutorial wudu, tutorial sholat, semuanya berubah. Asmaul Husna, Islamika, dan game-games juga banyak di sini buat bisa dicoba. Melatih logika berpikir. Bukunya banyak. Tap. Semuanya menggunakan si Hafiz Logic. Seperti itu sih Bu.
Cara garis besar penggunaan dari hapus. Menggabung antara robot dan kartu. Terus kalau nasi ini tandingan bikin coding. Jadi bikin coding juga belajar di sini di dasarnya ya. Paham semuanya? Ada yang mau coba belajar? Mari. Coba sekarang. Contoh satu biar bintang yang main coba. Ya coba. Bang. Yang jalan aja itu. Kayaknya suruh jalan. Coba bintang. Gimana bintang tadi? Ya. Coba di bintang. Gimana Tang? Bintang mana Tang? Coba cari yang Allah Maha Besar tuh. Maha Besar apa? Ini untuk lagi. Maha Besar itu apa? Ini benar. Maha benar ya sorry. Ahad ya coba. Tempelin dulu ke Maha Benar. Masih di perhitungan. Oh, ke bawah lagi. Benar. Jadi ya go dulu di situ. Dia pakai ini. Berapa kali? Dari go dulu. Tempelin di go. Maju berapa kali dia? Maju berapa kali? 3 ya? Angkat. 1, 2, 3, sekali lagi. Finish. Coba taruh di start. Isi. Oh, Ini maju 3 kali gitu ya. berarti ini berapa kali ya? 3 finish. Satu.